adalah merupakan suatu peningkatan mutu rohani bagi warga pada umumnya. Jadi setiap warga itu boleh diberikan suatu pelajaran penggalian dasar di mana para warga itu menyediakan diri untuk meningkatkan mutu rohani. Penggalian peningkatan diberikan kepada para warga yang sudah mengalami penggalian dasar sampai tingkatan ratus. Karena penggalian dasar ini dibatasi sampai tingkatan rasus, di mana sistem daripada penggalian itu adalah sudah tercantum di dalam buku pedoman penggalian pribadi manusia yang telah kami cetak atau kami dikeluarkan oleh Yayasan Srati Dharma. Pada waktu kami mengeluarkan buku itu, maka para warga ini belum menghayati penggalian dasar. Sehingga ukuran pada waktu itu adalah menurut waktu-waktu tertentu yang telah tertulis di situ. Misalnya saja beberapa hari sampai tingkatan ini. Namun bagi para warga yang sudah mengalami penggalian lanjutan atau peningkatan, maka ia akan mempersingkat waktunya untuk kembali mendalami penggalian dasar itu. Dan kenyataan, pada waktu-waktu penggalian kita akan mendapati warga-warga yang masih baru. Sehingga tuntunan penggalian ini sesungguhnya ya, kita akan dapat menuntuni penggalian itu yang paling sedikit para warga penggali itu, apa ini memang belum pernah menggali sama sekali. Nah itu kita berikan adalah tuntunan penggalian tingkat dasar, dan itu bisa sama, itu lebih enak yang demikian. Lalu atau para peserta penggali itu yang sudah pernah mengalami penggalian dasar sampai tingkatan ratus atau mengalami penggalian dasar 2 atau 3 kali. Nah itu sehingga dengan demikian apabila terdapat sekelompok para warga penggali yang sudah pernah menggali itu, langsung kita dapat memberikan suatu tuntunan penggalian tingkatan atau penggalian peningkatan ini. Tetapi apabila terdapat 2 macam, nah ini ya bagaimana, agak merepotkan, sehingga kita 2 kali kerja ini sesungguhnya. So, kita harus memperlakukan para warga penggali itu seadil-adilnya, sehingga mereka akan dapat menghayati penggalian sesuai dengan kondisi dan kemampuan daripada mereka para peserta penggali masing-masing. Dan kenyataan setelah mereka lapor, kemampuan daripada peserta penggali satu dengan lain ini tidak sama. Sehingga apabila kami berikan suatu pengarahan, ini pun harus bersifat umum. Oleh karena itu, kami sering-sering akan memberikan suatu pengarahan yang akan bersifat khusus. Ini bisa mengakibatkan membingungkan kepada para peserta yang belum mencapai tataran tingkatan itu. Nah ini. Sehingga bagaimana mereka malah mendengarkan pengarahan kami untuk para warga yang sudah meningkat itu secara umum, mereka lalu menjadi pusing, sehingga malah juga tidak bisa mencapai tatarannya. Nah, ini yang merepotkan bapak-bapak dan ibu sekalian. Oleh karena itu, ya memang situasi dan keadaannya demikian. Nah, oleh karena itu, bukan kok kami itu akan membeda-bedakan misalnya. Tapi pada umumnya para tuntunan itu sudah pernah melaksanakan penggalian dasar, sehingga apabila pada saat ini kami langsung menuntuni penggalian peningkatan di samping di sana sini kami sudah titip sama penerima laporan itu supaya diberikan penggalian dasar dalam tuntunannya itu,
yang terpaksa keadaannya demikian. Karena itu memang tadi usul daripada dari Bali itu, supaya tuntunan saja itu bukan berarti kita membeda-bedakan, tetapi untuk mempersingkat dan untuk melancarkan jalannya penggalian. Karena untuk para warga itu sudah kami sediakan waktunya itu Juli, jadi bisa dicatat saja Juli. Kecuali walaupun itu warga, tetapi kalau memang diutus oleh tuntunan dengan surat mandar misalnya, warga ini kami tunjuk karena kami pandang mampu untuk melaksanakan penggalian dan nanti akan dapat meringankan beban tuntunan. Tetapi karena saat ini sudah terlanjur datang di Jogja, itu kami juga harus menerima dengan keadaan dan harus kami perlakukan sama. Memang kami harus berusaha bertindak adil seadil-adilnya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya kira dengan uraian saya ini tidak merasa akan tersinggung perasaannya. Dan kecuali para tuntunan ini, memang untuk saat ini kami ikut sertakan para pengurus Yayasan Serati Dharma. Karena apa? Para pengurus Yayasan Serati Dharma ini juga akan kami berikan suatu tanggung jawab yang tidak ringan. Tanggung jawab mengenai jalannya yayasan, sehingga perlu beliau-beliau itu yang nanti akan mempunyai tanggung jawab terhadap tugas yayasan itu perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti penggalian yang mempunyai suatu maksud untuk meningkatkan mutu daripada rohani mereka dan untuk mempertahankan ada daya tahan mentalnya di dalam melaksanakan tugas jasmania. Karena apa? Karena sesungguhnya dengan adanya kita melaksanakan tugas yayasan ini, maka kita akan diuji yang seberat-beratnya. Lebih berat tugas yayasan daripada tugas tuntunan. Karena tugas tuntunan ini tidak berkecimpung di dalam bidang materi atau keuangan, hingga dia tidak akan was-was. Tetapi para petugas yayasan ini, dia selalu dipengaruhi atau selalu dibayangi oleh materi-materi atau keuangan-keuangan yang dihadapi. Sehingga apabila mentalnya itu tidak kuat, maka ia akan terjerumus dan dia akan malah merendahkan martabat daripada mutu rohaninya yang sesungguhnya sudah meningkat. Nah, oleh karena itu sampai saat ini, maka jalannya yayasan di daerah-daerah itu saya lihat belum begitu seperti yang kami harapkan. Oleh karena itu memang sengaja dalam penggalian ini kami tidak bersifat undangan resmi untuk para petugas yayasan. Namun itu kami sampaikan kepada para tuntunan supaya memberitahu kepada para petugas-petugas yayasan, dan diharapkan tuntunan itu sendiri dapat menghayati permusyawaratan yayasan ini, karena sampai sejauh ini kami masih membutuhkan sumbangan-sumbangan pikiran daripada para tuntunan yang sampai saat sekarang ini tidak memikul tanggung jawab daripada petugas yayasan. Nah, oleh karena itu, kalau memang petugas-petugas yayasan yang dipandang itu memang tidak ada, maka kami juga mengharapkan kesediaan daripada para tuntunan-tuntunan itu sendiri untuk memegangnya atau untuk mengurusnya daripada yayasan ini. Karena apa? Karena kita semuanya ini diwarisi oleh Pantun Sri Kutomo itu dua, ialah satu badan kerohanian dan dua adalah badan kejasmanian. Kerohaniannya adalah ajaran kerohanian Sabto Dharma, sedangkan badan hukumnya yang menyertai kerohanian Sabto Dharma ini adalah badan hukum Yayasan Serati Dharma. Sesungguhnya apabila Yayasan Serati Dharma ini dapat menunjang pekerjaan daripada kerohanian ini, maka juga akan meringankan daripada beban-beban para tuntunan.
Karena para tuntunan itu demi lancarnya tugasnya itu juga tidak lepas daripada pembiayaan. Karena serba suki mawa beyong. Sehingga harapan daripada staf tuntunan agung yang ada di pusat ini atau yayasan pusat, nantinya para tuntunan itu di dalam melaksanakan tugasnya itu tidak senantiasa akan mengeluarkan uang dari sakunya sendiri. Tapi nanti yang akan membiayai itu adalah yayasan itu. Juga termasuk sanggar-sanggar. Sanggar-sanggar itu sesungguhnya beban daripada kewajiban yayasan di daerah untuk senantiasa melihat keadaan sanggar-sanggar itu bagaimana. Apa misalnya tikarnya itu baik atau tidak, perlengkapan sanggar itu bagaimana. Sehingga orang yang mempunyai sanggar itu janganlah dibebani lagi daripada alat perlengkapan sanggar Candi Busono itu. Nah, ini harapan daripada pusat ini. Oleh karena itu mau tidak mau para tuntunan ini memang kami ikut sertakan di dalam permusyawaratan yayasan ini untuk ikut memikirkan. Para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di sini kami ada pertanyaan-pertanyaan daripada warga dari Bali yang mungkin ini bisa nantinya akan memberikan juga pengarahan bagi para tuntunan yang tadi sekaligus di dalam kesan dan pesannya itu hampir tidak ada usul. Nah, usulnya tadi hanya mengenai kalender atau mengenai misalnya teks satu suro atau surat yang ke Sumatera. Sedangkan usul-usul yang lain hampir tidak saya dengar. Nah, ini ada pertanyaan warga dari Bali. Bagi warga di daerah-daerah sampai di manakah tataran penggalian dapat diterapkan kepada warga atau tuntunan. Nah, sesungguhnya tadi sudah saya jawab ini. Hanya sedikit kami akan memberikan suatu pengarahan bahwa untuk khususnya para warga ini sesungguhnya ada dua macam. Para warga yang mau mengamalkan ajaran ini dan para warga yang tidak mau mengamalkan untuk pribadinya. Atau para warga yang sudah sepuh-sepuh, tahu ya, sepuh-sepuh tua-tua, yang sesungguhnya dia itu ingin meningkatkan tetapi daya kemampuannya sudah tidak ada. Nah, ini para tuntunan penggalian harus bijaksana, harus pandai membawa dirinya supaya beliau-beliau juga tidak tersinggung, tetapi mereka juga puas. Jadi tuntunan penggalian ini harus bisa membawa dirinya masing-masing, bahwa senantiasa para peserta penggali itu diberikan suatu semangat agar supaya ia tetap mempunyai semangat menggali. Ini yang penting. Dengan adanya peningkatan di dalam penelitian Candi Sabtorenggo, apakah hal ini bisa diberikan kepada seluruh warga atau tuntunan? Saya kira untuk tuntunan ini bisa diberikan. Karena tuntunan ini senantiasa menghadapi tugas-tugas yang penting. Tetapi kepada warga itu harus memandang apakah warga itu warga yang mempunyai tugas untuk betul-betul dia mau mengamalkan ajaran. Lalu di sini, ini sesungguhnya ya ada rahasia sedikit, tetapi ya bagi para tuntunan, kepada para warga pelajar, jadi warga remaja yang masih sekolah lanjutan tingkat pertama dan lanjutan tingkat atas SMA dan SMP, di dalam memberikan penelitian Candi Sabtorenggo ini, kalau ini betul-betul diberikan keseluruhannya, memang ini ada hal-hal yang negatif. Karena apa, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian? Apabila dalam penelitian peningkatan Candi Sabtorenggo ini kita berikan begitu saja, sehingga
alat pemancar dan alat penerima, lalu khusus, lalu kita pantulkan kepada alat televisi, ya, yang dikatakan alat televisi ini ya, itu apa, permono ya, itu dia akan mudah mendapatkan gambaran. Kalau dia sudah mudah mendapatkan gambaran, maka biasanya anak-anak muda itu atau adik-adik yang masih belum cukup dewasa yang mantap, mereka akan ini mempermain-mainkan, akan mencari gambaran-gambaran terus. Sehingga di dalam mencapai pelajaran di sekolah itu, dalam bahan-bahan ujian, maka mereka juga akan mudah itu untuk bagaimana akan mengetahui bahan-bahan ujian itu. Nah, ini yang sesungguhnya kurang baik ini. Sehingga dia akan malas berpikir, malas belajar. Nah, oleh karena itu, maka lebih baik dari ubun-ubun itu lalu disalurkan atau dipantulkan untuk membersihkan otak kecil. Yaitu dilatih beberapa kali. Dan diberikan tambahan saja kepada mereka anak-anak itu. Kalau kebetulan ya bapak-bapak sendiri itu mempunyai putra yang belajar tapi sudah sujud, nah itu lalu diberi tambahan saja. Lalu sudah selesai sujudnya itu 3 kali bungkuan dan melatih daripada pembersihan Sandi Sabtono itu dan juga alat berpikir otak kecil dihubungkan dengan otak besar atau ubun-ubun itu. Nah, itu terus ditambah yang mau suci menerima ketangkasan rohani dan batin daripada yang maha kuasa, sehingga mereka akan tangkas menanggapi daripada pelajaran-pelajaran dari sekolah. Jadi tidak usah lalu itu dipantulkan ke muka atau ke Satrio Utomo atau ke Permono. Tidak perlu. Sebab itu mengakibatkan hal yang negatif sehingga dia lalu akan malas belajar. Ya kalau memang itu betul, lalu kalau merupakan hobi sehingga dia akan main-main dengan gambaran-gambaran ini, lalu itu nanti akan merugikan dia sendiri. Nah, bagi para tuntunan itu bisa apabila untuk penggalian saja dan untuk keperluan-keperluan yang penting. Sebab kalau gambaran itu lalu kita uji terus, maka biasanya itu saudara-saudara itu juga akan dapat memberikan gambaran. Kalau dalam mengontrol ini kurang cermat. Nah, alat pengontrol kita ada 2 macam, ialah dengan radar nyo atau susu kanan dan kiri. Kalau kiri itu tidak benar, kanan itu benar, atau dengan alat kontrol cahaya, ialah pelipis kanan dan kiri. Pelipis kanan adalah benar, pelipis kiri adalah tidak benar. Mengingat banyak anak-anak sekolah dasar yang ikut sujud, apakah tema ketangkasan rohani tersebut dapat diberikan kepada mereka? Ini dapat untuk menarik daripada para remaja-remaja atau anak-anak sekolah untuk ikut sujud. Sebab kebutuhan mereka itu adalah kalau sekolahnya pinter dan nilainya naik, itu sudah merupakan kesenangan bagi mereka. Jadi alat untuk mencapai itu harus sujud. Nah, ini saya kira ada suatu daya tarik bagi para anak-anak sekolah. Dan pada saat-saat bagaimanakah hal tersebut di atas dapat diberikan kepada mereka dan bagaimanakah caranya? Ya ini bisa berkelompok-kelompok sesungguhnya. Kalau itu karena setelah kami selami bahwa Sanggara Remaja itu tidak hanya terdiri daripada para pelajar atau pelajar semua, tapi kebanyakan juga bukan para pelajar apa. Nah, ini kalau dirasa suasananya itu memungkinkan, pada saat-saat Sanggara Remaja itu para tuntunan harus terjun. Janganlah
anak-anak kita yang sering mengadakan sanggaran remaja itu para tuntunannya saja lunak saja tidak mau. Nah itu ya salah sesungguhnya. Bahkan para remaja ini harus dibimbing, harus diarahkan. Malah para tuntunan itu sering tidak mau menjenguk, malah tidak tahu kalau ada sanggaran remaja. Hal ini adalah tidak bisa dibenarkan, karena tanggung jawab para remaja itu adalah tuntunan itu. Dan walaupun misalnya 1 jam para tuntunan itu datang untuk tutwuri handayani ingat asung tulodo di muka kita para tuntunan memberikan toladan kepada mereka. Di tengah-tengah itu kita memberikan pengarahan yang masih membangun karso tutwuri handayani. Di belakang kita senantiasa memberikan suatu pengawasan kepada mereka. Sebab kalau sudah kita biarkan, karena mereka itu masih remaja-remaja dan terdiri daripada putra dan putri, bapak-bapak dan ibu pernah juga menjadi remaja-remaja juga, ya toh. Kalau sudah misalnya pada saat-saat umur belasan tahun sampai 23, 17 sampai 23, 25, itu biasanya masih mengalami pubertas mereka itu. Nah itu, ya tahu pubertas periode itu adalah hal yang membahayakan sekali pergaulan antara muda-mudi itu. Sehingga sering-sering menimbulkan pergaulan-pergaulan yang kurang menyenangkan bagi orang tua. Nah hal yang semacam ini perlu kami kemukakan kepada bapak-bapak tuntunan dan ibu-ibu. Walaupun harapan kami itu mereka akan menjadi generasi penerus kita, karena kurang pengawasan atau kurangnya kaprayitnan daripada bapak-bapak dan ibu-ibu tuntunan, sehingga anak-anak kita yang kami harapkan itu akan menjadi generasi penerus kita, akhirnya akan gagal di tengah-tengah jalan. Nah ini sesungguhnya yang berdosa adalah kita sendiri, karena mereka itu sudah kita kumpulkan, kita berikan pengarahan, tapi malah terus kita tinggal begitu gak. Nah, itu adalah kesalahan sebetulnya. Tidak bisa dibenarkan sikap daripada tuntunan yang demikian. Syukur tidak ada ya, andai kata ada itu tidak bisa dibenarkan. Hubungan otak kecil ke satria utama kepada siapa saja perlu diberikan dan apa gunanya. Ini sudah kami berikan. Ya, itu harus. Ya. Karena untuk menerima ketangkasan itu satu renggonya harus dibersihkan lebih dulu, harus dipersiapkan. Dan untuk membersihkan satu renggo ini tidak cukup dengan getaran air suci dari tulang ekor, tetapi juga karena getaran suci dari tulang ekor itu fungsinya untuk menenteramkan sesungguhnya, selain sesungguhnya juga untuk merevisi, tetapi itu tidak cukup. Setelah kami amati memang kurang bersih, di mana bapak-bapak dan ibu-ibu peserta penggali menyaksikan pada waktu penggalian sehingga kepalanya itu seakan-akan kita disuruh melihat, sampai melihat otaknya, bagaimana kebersihan otak itu, sehingga otak itu diberikan pancaran sinar daripada sinar yang suci, yang dari ubun-ubun itu, memang itu lebih membersihkan. Nah, oleh karena itu takaran daripada pembersihan alat-alat panca indera, termasuk pembersihan alat berpikir yang ada di otak kecil itu, perlu dengan alat getaran yang suci. Dan pada waktu akan membersihkan itu, yang motifnya atau getarannya di ubun-ubun itu harus dipersiapkan lebih dahulu. Sebab kemungkinan getaran daripada yang motif itu belum siap, nah itu dipantulkan. Nah itu lalu terasa sakit malah. Di otak kecil terasa malah sakit.
Lalu akibatnya kalau sakit lalu kepala kita menjadi pusing, menjadi mumet. Nah ini. Nah oleh karena itu memang harus kita kesabaran, harus kita capai dulu. Jadi kita mengamati dengan penuh kesabaran sehingga otak besar kita atau ubun-ubun itu terasa dingin dulu, baru itu kita pantulkan ke otak kecil. Nanti kita coba berkali-kali sehingga itu salurannya itu akan terasa betul. Nah itu baru menerima ketangkasan rohani daripada yang Maha Kuasa. Sudah jelas ya Pak Dokter? Apakah dalam penggalian dasar perlu diberikan tata cara menghaluskan pernafasan atau tema pernafasan, mengingat hal ini sangat memudahkan mengatasi gangguan-gangguan yang berupa gangguan angan-angan dan pikiran. Ini sesungguhnya perlu, karena sebetulnya tema pernafasan itu kita berikan pada penggalian dasar. Dan ini dulu itu setiap kita menerangkan sujud asal mulanya manungsa dumadi ini, memang pernapasan ini kita berikan di sini. Hanya kadang-kadang bapak-bapak dan ibu-ibu itu sering lupa. Pernapasan yang melalui hidung ke ubun-ubun terus ke tulang ekor dapat memberikan pengaruh ketenangan kepala kita, juga memudahkan menaikkan getaran yang kedua, untuk getaran sisi, tetapi sering-sering pernapasan ini ke seluruh tubuh dan juga seperti pembacaan nafas juga. Apakah hal ini dapat dibenarkan? Nah ini tinggal kepentingannya, gitu. Jadi jangan dicampur-campur sehingga kita tidak karuan merasakannya itu. Jadi walaupun itu terasa, tidak perlu kita rasakan, sehingga menurut kepentingannya saja bagaimana. Pada waktu pernafasan itu tidak perlu kita sampai merasakan ke mendetail. Walaupun sesungguhnya pengaruh daripada pengaturan pernafasan itu akan juga biasanya sampai juga ke tali roso kadang-kadang. Tapi itu tidak perlu kita rasakan karena fungsi daripada pernafasan pada waktu sikap kita mau sujud itu fungsinya hanya untuk supaya bisa memudahkan getaran yang kedua nanti, getaran yang dari tulang ekor. Sehingga ya kalau perlu sampai saja kita rasakan di situ. Tapi itu pun juga tidak begitu perlu, asal sudah kelihatan halus itu sudah dengan otomatis dia akan menuju ke tulang ekor itu. Waktu penelitian Candi Saptarenggo fase kedua, peningkatan setelah kita tegak dari bungkuan, kemanakah getaran yang kedua kita salurkan? Karena yang membersihkan Candi Saptarenggo pada saat ini yang Maha Suci. Pada waktu kita membungkuk itu kita senantiasa memakai getaran yang Maha Suci. Jadi pada waktu kita membungkuk itu tidak lepas kita akan menyalurkan getaran yang Maha Suci itu melalui saluran-saluran ialah tulang ekor, tulang punggung, terus naik ke otak kecil, otak besar sampai membungkuk. Ini getaran daripada getaran air suci kita pada waktu kita membungkuk. Terus ini menjadi air liur. Nah itu sesungguhnya menjadinya air liur itu terdiri daripada perpaduan 3 getaran. Yang getaran air suci, getaran rasa, dan getaran cahaya. Lalu membentuk air liur. Nah, air liur itu sebetulnya menjadi makanan daripada saudara-saudara kita ini. Sebelah sini. Jadi fungsinya itu adalah memberikan makanan dari saudara-saudara kita, terutama yang di bawah daripada leher ini. Nah, ini kan ada saudara-saudara kita yang senantiasa mengganggu kita. Nah, kalau kita sudah dengan menelan air liur, nah itu nafsu-nafsu itu biasanya terkendali, dada menjadi tentram, menjadi tenang. Nah ini, oleh karena itu oleh Pak Sri Sutomo dulu yang dikatakan atom berjiwa itu,
perpaduan daripada 3 getaran itu merupakan atom berjiwa, dan atom berjiwa itu bisa membina kesehatan, membina ketenangan dan ketentraman, yaitu. Lalu juga membina sabda. Tapi dalam hal peningkatan ini, ya tentu saja itu ditambah kekuatan lagi, karena kekuatan daripada getaran yang musisi itu, yang lalu dalam pembersihan kemudian setelah terjadinya sisanya rasa dan cahaya, lalu di dalam hal ini kita membersihkan dari faktor itu dengan getaran yang bersuci. Apakah itu berbeda? Lalu getaran halus yang naik melalui luas-luas melalui itu kemana kita tersalurkan. Nanti sambil menghadapi yang itu juga. Nah begini ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sesungguhnya ini ada 2 macam, ya toh. Satu, yang dikatakan nutupi baban hawa songo, itu jelas, itu memakai alat getaran daripada getaran yang kedua, ialah daripada tulang ekor, ya toh, getaran air suci. Tapi dengan adanya kita itu nguwali, jadi itu ada 2 macam toh, nguwali baban hawa songo dan nutupi baban hawa songo. Kalau nutupi itu kita tertutup, tetapi kalau menguali itu adalah ya, kita membuka, sehingga pada waktu kita akan mencapai tataran rasus itu juga ada pudak jimpat, nah wali tinutup, tetapi juga ada wali yang membuka, ya kan? Nah itu yang dikatakan kalau Pak Sri dulu kukuting saudara sebelah saudara. Jadi sesudah tertutup itu harus dibuka kembali. Nah, dengan adanya pembukaan kembali daripada yang musisi atau ubun-ubun kita ini, nah itulah nanti untuk membersihkan daripada panca indera kita di dalam tingkatan Candi Sabtorenggo yang kedua. Dan tingkatan Candi Sabtorenggo yang kedua ini kita dapatkan sesudah adanya pisahin antara gembung dan kepala. Sedangkan pada waktu kita menggali Candi Sabtorenggo yang pertama, itu sebelum mengalami antara pisahnya gembung dan sirah dan kepala. Saya kira dengan penjelasan ini sudah agak aneh ya, jelas ya. Nah, ini bapak-bapak ini ada yang sampai kriuk-kriuk. Apa ini betul-betul mengerti atau tidak ya? Nah, baru bisa mengerti kalau menghayati, gitu. Ya, nanti sudah bisa direnungkan atau kalau perlu dihayati. Jadi jelas ya, kalau sudah kita ini mengalami pembersihan Candi Sabtorenggo peningkatan, nah itu mulai terbuka. Dan ini sesungguhnya sudah mulai meningkat kepada tataran rasut. Dengan sendirinya otomatis karena ini sudah meningkat sesudahnya pisahnya gembung dan kepala, ya toh, ini 3 sungguh itu sudah dilalui, maka pembagian pernafasan ini seakan-akan itu sudah tidak diperlukan lagi, malah kadang-kadang bisa kerasut sendiri biasanya, ya toh. Nah, ini yang dialami demikian coba. Jadi tidak usah dengan persiapan pernafasan pembagian 3 itu sudah kerasut sendiri itu. Karena ini sudah senantiasa tidak ada hubungan dengan di bawah. Dan mengapa rasut itu mengalami kesukaran? Karena ada hubungan dari getaran dada ini yang selalu akan naik terus ke atas. Nah, dengan adanya tataran ini, maka ini saya kira lebih mudah mengenai tataran rasut ini. Dan rasut ini jangan diberikan kepada adik-adik kita yang umurnya 17 tahun ke bawah. Kalau 17 tahun ke atas itu sudah mulai boleh. Saya kira ini sudah terjawab semua, dan mudah-mudahan dengan adanya pertanyaan daripada saudara kita dari Bali ini akan dapat juga
menjadi pedoman daripada para peserta penggali yang lain, para tuntunan yang ikut menggali di sini, di dalam mengarahkan para warga yang lainnya dan susulan lagi di daerah-daerah agar diadakan lomba tembang motopat atau lagu daerah untuk memeriahkan setiap akan ada hari peringatan. Secara tentu saja melihat situasi kondisi. Ketika SD2 ada daerah yang warganya banyak, hampir ratusan, tetapi berulang-ulang tidak mau diajak sujud penggalian. Bagaimanakah caranya supaya mau sujud penggalian? Terima kasih. Karena bagi para warga yang tidak mau penggalian itu biasanya itu mereka itu tidak mempunyai suatu cita-cita. Pokoknya badan saya asal sudah sehat, ya sudah gitu. Saya sudah kewajiban sujud, ya sudah. Karena memang penggalian ini memerlukan waktu tertentu. Selama 12 malam berturut-turut itu juga tidak mudah. Lebih-lebih bagi para ibu-ibu itu tidak semudah seperti bapak-bapak ini, ya dong. Nah, ibu-ibu yang selalu menjaga anak-anak di rumah itu tidak memungkinkan untuk ikut penggalian kalau anaknya masih kecil-kecil itu. Tapi kalau bapak-bapak ini biasanya kalau sudah mempunyai suatu kemauan, walaupun anaknya kecil-kecil, ya sudah, biar itu urusan ibunya, biasanya begitu. Pokoknya saya mau menggali, sudah. Nah, oleh karena itu kami pun juga tidak menghendaki sampai ibu-ibu itu rumahnya tidak karuan karena keinginan dia itu menggali. Jadi ya harus salah satu. Misalnya kalau ibunya yang ingin menggali, bapaknya itu yang jaga di rumah. Nah ini kalau perlu juga diapak itu ibu-ibu itu kalau pulang malam-malam jangan dibiarkan pulang sendiri. Nanti kalau dia sudah mulai diantar oleh bapak-bapak yang lain, nah itu bahaya itu ya toh. Nah, oleh karena itu kalau ingin ibunya itu maju, bapak-bapak juga harus berusaha. Oleh karena itu pada musyawarah tuntunan wanita itu sampai penggalian saja tidak kita adakan 6 hari 6 malam karena mereka tidak sanggup meninggalkan putra-putranya sampai 6 hari 6 malam di rumah. Mereka hanya 3 hari saja sudah gelisah. Nah itu. Karena memang antara ibu dan anak itu memang lebih erat hubungannya dengan bapak dan anak. Nah ini kenyataan ini. Oleh karena itu, para ibu itu sering-sering pengalaman kami itu agak lain. Misalnya saja yang kalau pada waktu sanggaran, itu kadang-kadang ya bisa mengadakan penggalian ibu-ibu itu siang. Misalnya jam 3 sampai jam berapa, jam 7 pulang. Nah bapak-bapak itu kebetulan kalau bapaknya itu sudah tuntunan ini juga tidak menjadi penghalang, malah justru bapak bisa mendorong ibu. Tapi kalau suaminya itu belum sujud, nah ini sudah payah lagi. Tapi sebaliknya walaupun ibu belum sujud, kalau bapak ingin menggali ya sudah, apa peduli amat. Sudah berangkat ya berangkat, itu biasanya begitu. Ya kan? Ini bedanya. Memang di dalam masyarakat kita Indonesia ini, ya walaupun emansipasi wanita itu sudah ada, tetapi namun memang ya belum bisa memadai mengenai ini. Jadi kalau ibu itu pergi malam-malam sendiri itu juga saya kira belum bisa diterima oleh masyarakat Indonesia kalau tidak ada temannya. Jelas ya, bapak-bapak dan ibu sekalian. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, karena ini waktunya sudah menuntut. Oh ya, mori ya. Pemakaian alas daripada mori putih. Nah ini memang harus perlu dicatat. Karena ini setiap kali ada pertanyaan. Padahal setiap akhir tahun itu para tuntunan itu sudah ada pengarahan. Tapi saya kira tidak pernah diberikan kepada para warganya di daerah lain. Sehingga para warga di daerah itu hanya itu sudah terus-menerus bertengkar soal mori putih lain. Nah tuntunannya tidak mau memberikan pengarahan. Nah, ini begini. Pemakaian mori putih itu dari almarhum Pak Sri Butomo itu tidak ada ketentuan khusus. Ini pertama.
Bahkan kalau orang yang tidak punya mori itu juga boleh sujud. Nah, ini. Sampai sekian. Nah, sekarang bagi orang yang memakai mori putih, ini mori itu sebaiknya diduduki. Karena dalam arti menggai kesucian. Itu menduduki kesucian. Agar supaya senantiasa para warga yang sujud itu senantiasa menduduki kesucian itu. Kalau dalam bahasa daerah itu menggai kesucian. Dan cara untuk memasang mori itu pun juga tidak ada ketentuan. Misalnya kalau tempatnya itu lebar, selebar ini yang sujud ini hanya 10 orang, bisa saja mori itu ditaruhkan dengan misalnya ini, dengan bentuk belah ketupat itu bisa saja karena tidak mengganggu yang lain. Misalnya di sanggar ini seluas ini ada orang sujud 10, bisa saja dengan ini. Begitu cara pemakaiannya dengan bentuk belah ketupat, ya toh, ujungnya di muka, di bawah sehingga bisa kira-kira 1 meter. Tetapi kalau rumahnya itu sempit misalnya, sanggarnya itu hanya bisa muat 10 orang. Nah itu kalau sudah mau memakai mori itu dengan bentuk belah ketupat itu hanya berapa orang nanti, misalnya hanya 4 orang baru bisa masuk di situ, ya toh. Nah oleh karena itu dalam hal yang semacam itu ya kita perlu bisa membawa diri kita. Itu lebih baik diduduki saja. Sudah jelas ya mengenai persoalan mori putih. Dan itu tidak ada ketentuan, sebaiknya untuk menghemat ya 1 meter itu saja sudah cukup. Tidak perlu 2 meter atau 3 meter, tapi 1 meter itu cukup. Nah ini ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya itu sering sosok itu mori saya itu saya tumpangke di ini ya. Nah ini sesungguhnya karena biasanya saya memakai serban, lalu kalau serban itu saya taruh di kepala atau kalau saya duduki rasanya tidak enak bagi diri saya, maka ya sering-sering saya tumpangkan di ini pangkor ya toh. Nah itu lalu ibu-ibu itu meniru saja, wah Bu Sri ya begitu, saya ya ikut saja sama Bu Sri begitu. Nah oleh karena itu kalau kebetulan saya itu memakai alas yang hanya mori 1 meter, nah itu yang mesti saya duduki biasanya. Tapi kalau yang 3 meter untuk serban itu ya terpaksa tidak saya duduki. Ini harus diketahui begitu. Jangan terus meniru saja gitu ya toh. Tidak tahu maksudnya terus ditiru saja. Karena memang itu mulai kecil itu kita ada mempunyai sifat meniru ya toh. Nah, itu sifat daripada pembawaan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sudah jelas ya. Itu mengenai tataran-tataran daripada peningkatan penggalian. Apakah ini saya ulangi atau tidak? Tidak perlu ya. Sesudah ratut, nah ini yang perlu, sesudah ratut, telu-telu nengatunggal diwejang yang widi, itu kata-katanya. Nah itu kalau andai kata itu belum kelihatan, nah itu bisa ditambah tungguan lagi, telu-telu nengatunggal diwejang yang widi. Kalau belum kelihatan lagi, kita bisa dengan alat panca indera itu yang kedua, ya toh. Panca indera kita bersihkan, lalu getaran yang posisi kita hubungkan dengan otak kecil, lalu dari otak kecil kita pantulkan ke muka, ke termono, nah itu baru nanti kelihatan. Jelas ini. Nah ini terpaksa ya ada teori untuk melihat memang begitu. Lalu caranya lagi sesudah dilihat rupanya, lalu kita jadikan sinar putih, lalu kita kembalikan ke tempatnya masing-masing dengan aman dan tentram melalui yang musisi ini. Oh, lalu ya rupanya terus wejangannya sebelum kita kembalikan ke tempatnya, wejangannya apa? Itu hanya niat saja, wejangannya apa? Kan telu-telunya tunggal itu diwejang yang widi, nah itu wejangannya kepada telu-telunya tunggal itu apa? Nah itu ditanyakan sekaligus sebelum dijadikan sinar.
Jelas ya? Ya ini tadi bagi para warga yang sudah meningkat, yang kelihatannya muda, itu saya tingkatkan lagi. Saudara kita itu asalnya dari mana? Ini juga bisa itu ditanya, diurus itu. Yang mau suci kita itu dari mana? Mulai dari getaran, lalu jadinya itu kok jadi yang mau suci itu bagaimana? Itu juga bisa dilihat. Nah, itu dengan alat panca indera itu tadi, yang saptaringga yang kedua itu juga bisa. Sampai proses terjadinya. Lalu kedua, permono juga asalnya dari mana? Juga bisa ditanya itu, diurus itu. Sampai semuanya, sampai 12 saudara itu asalnya dari mana? Itu juga bisa. Sampai kepada nanti kalau kita sudah meninggal itu lalu kemana dia? Lalu yang pergi itu yang mana dulu? Apa yang mau sucinya dulu? Apa saudaranya dulu? Itu dulu pada waktu almarhum pasir itu memang saudaranya dulu, itu baru sudah pergi lalu baru yang mau sucinya. Lalu sekarang yang kedua itu yang penting, tali rasa. Setelah itu lalu wasiat ya bapak-bapak. Wasiat itu juga begini caranya. Setelah 3 kali bungkuan, jadi sujud dada ditambah 1 bungkuan, yang mohon suci menerima wasiat apa? Wasiat 1 jagat dari yang widi. Lalu menerima wasiat kucing putih dari yang widi. Nah lalu setelah itu sudah kelihatan wasiatnya itu rupanya seperti apa, gunanya apa wasiat itu bisa ditanyakan gunanya. Setelah wasiat itu sudah kita tahu gunanya, maka kita jadikan sinar putih, lalu kita masukkan di dalam pribadi kita menjadi sabdo tunggal. Menjadi sabdo tunggal melalui yang moho suci. Jadi dia yang memasukkan itu juga yang moho suci kita lagi. Nah, itu. Sehingga sabda kita itu mempunyai kekuatan lagi. Seterusnya sampai 33 wasiat. Nah, setelah itu lalu kita akan melihat samping dulu tali rasa. Nah ini tali rasa juga penting ini. Kita dulu tali rasa. Jadi tali rasa kita di dalam tubuh kita. Honotoroko, kalau kita kan sudah tahu letaknya tali rasa itu. Oh di sini, no di sini. Nah itu kita lihat. Tali rasa kita itu masing-masing kita dulu tali rasa itu juga ada jalan sendiri. Ucapannya setelah 3 kali bungkuan ditambah 1 bungkuan, yang mau suci akan andulu tali rasa. Yang mau suci dulu tali rasa, ya toh. Nah kalau tali rasa itu sudah kami lihat, maka gunanya apa tali rasa itu? Nah ini ada hubungannya dengan penyembuhan di jalan Tuhan. Jadi nantinya apabila bapak-bapak dan ibu itu sudah mencapai takaran itu, maka di situ di dalam kita dulu tali rasa itu memang harus diuyak. Nah caranya nguyak itu bisa dengan sinarnya yang mau suci, tidak dengan dipegang. Nah ini untuk menjaga kesucian apabila menghadapi pasien wanita, bapak yang sadani, itu tidak perlu dengan diuyak, tetapi harus ada saksinya ya toh. Boleh dipandang, dipegang tangan ya toh. Nah ini, tapi juga harus ada saksi ya toh kalau lain jenis kelamin. Dan itu nguyaknya itu juga lain. Apakah nguyaknya itu ke kiri atau ke kanan? Nah ini. Kalau ngudari itu sebetulnya ke kiri ya toh. Kalau skrup mobil itu kan ya toh. Itu kan kalau ngudari skrup itu kan ke kiri. Jadi kalau menutup itu ke kanan. Jadi kalau misalnya KB itu kan menutup itu harus ke kanan ya toh. Dan itu satu sama lain daripada tali rasa itu memang
sering-sering ada hubungannya. Misalnya kita menghadapi orang sakit nafas itu bagaimana, orang sakit paru-paru bagaimana, orang sakit ambeien bagaimana, orang sakit kanker bagaimana. Itu tali-tali rasa itu berfungsi di situ. Nah ini sayang ya waktunya sedikit ya. Memang ini Sabda Dharma itu kalau terus kita gali itu, ya kita tidak bosan-bosan, dan itu adalah merupakan keindahan yang luar biasa. Tapi kalau bapak-bapak itu biasanya tidak mau lapor, itu ya tidak bisa akan mencapai, karena tidak tahu jalannya bagaimana ya toh. Tidak tahu, lalu saya itu harus bagaimana, tidak tahu. Nah, oleh karena itu memang tuntunan-tuntunan penggali itu penting. Dan ini walaupun tuntunan penggali itu saat itu nuntuni, jangan lalu dia mengatakan, wah ini saya sudah punya pangkat tuntunan penggalian, jangan. Itu nanti melarat lagi itu rohaninya ya. Kalau sombong itu melarat lagi, itu tidak boleh sombong. Dan tuntunan penggalian itu hanya pada saat dia nuntuni. Kalau sudah tidak nuntuni penggalian ya jadi warga biasa gitu. Jadi jangan dikira itu merupakan pangkat, itu bukan ya. Nah, ini supaya jangan itu mengurangi kesombongan gitu dan lain-lainnya. Bapak-bapak dan ibu ini sudah jam setengah 6:30. Marilah kita sudahi sekian saja dulu, dan lain kali bisa diteruskan lagi ya. Nah ini memang bapak-bapak itu saya iming-iming ya toh, biar ada semangat menggali. Sebab kalau tidak saya iming-iming nanti terus bosan menggali ya. Dan memang bapak-bapak dan ibu-ibu demikianlah mutiara-mutiara yang telah digali di pribadinya masing-masing, dan mutiara-mutiara ini adalah sangat berguna bagi kehidupan kita bersama. Dan saya kira di dunia ini tidak ada yang tua. Oleh karena itu maka mutiara-mutiara ini peliharalah yang sebaik-baiknya, dan kondisi daripada mutu rohani daripada para peserta penggali itu harus senantiasa dijaga. Bagaimana cara menjaganya adalah mewarah 7 senantiasa diterapkan di dalam kehidupan secara keseluruhan, sehingga tindak tanduk tingkah laku dan perbuatannya itu senantiasa disesuaikan dengan mewarah 7, sehingga nanti bapak-bapak dan ibu-ibu akan dapat mencapai suatu tugas sesanti di mana saja dan kepada siapapun. Warga Sabda Dharma harus bersinar laksana sang surya. Dan dengan adanya penutupan penggalian ini maka telah kami akhiri, dan harapan kami para bapak-bapak dan ibu-ibu nanti setibanya di rumah, kalau yang tuntunan itu saya kira sudah bisa menentukan sikapnya sendiri, harus mendharmakan di daerahnya masing-masing, baik tuntunan tingkat 1 maupun tingkat 2. Sedangkan yang bagi para warga biasa, jangan sampai mencoba-coba nuntuni, harus menghubungi kepada tuntunan setempat. Bagaimana Pak, saya sudah sampai mencapai tataran penggalian ini. Kalau saya ditugaskan, saya juga mau. Tetapi kalau tidak ditugaskan oleh tuntunan, itu ya jangan mencoba-coba nuntuni. Dan ini supaya tidak mengkisruhkan daripada situasi di daerah. Syukur para tuntunan itu nanti sampai di daerah, berkumpul bersama, menentukan satu langkah. Jadi jangan sampai tuntunan satu dengan tuntunan yang lain itu di dalam menuntuni penggalian itu berbeda-beda. Ini harus ada satu arah, satu bahasa, dan satu perbuatan sama. Sehingga tidak ada permasalahan daripada para warganya. Oh, saya kalau dituntuni Bu itu kok begini, kalau saya dituntuni itu kok begini, tidak. Tapi ini satu arah. Dan ini mengenai formulir-formulir daripada ini, rekapitulasi itu memang sudah kami buatkan seperti ini. Ini sementara waktu. Sesungguhnya dengan adanya pengarahan-pengarahan dalam penggalian tahun 78 ini, kalau bisa dibukukan ini juga lebih baik. Nah, nanti saya juga minta bantuan daripada para peserta penggali yang mempunyai dokumentasi daripada penggalian ini, baik itu berupa kaset maupun tertulis, yang itu nanti bisa kita bukukan, sehingga nanti bapak-bapak tuntunan dan ibu tuntunan akan mempunyai suatu pedoman.
pedoman yang dibukukan. Nah, ini sudah penggalian peningkatan ini saya kira sudah mengalami pemantapan sehingga ini bisa dibuka. Yang dulu-dulu itu memang belum kami buka karena kami rasa masih selalu kami cari terus untuk kami tingkatkan sehingga sudah rasanya itu sudah mantap gitu. Jelas ya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah kami akhiri daripada rangkaian pengarahan penutupan penggalian ini, dan marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan anugerah, diberikan kenikmatan di dalam kita memperingati hari yang bersejarah ini. Para tuntunan dapat mengikuti penggalian pada akhir tahun 1978 ini. Dan saya menyampaikan ucapan selamat bertugas. Tuhan Yang Maha Esa senantiasa akan melimpahkan rahmat-Nya kepada para tuntunan sekalian dan akan menyertai dan menuntun di dalam melaksanakan tugas suci dan mulia ini. Sekian dan terima kasih. Dan nanti selamat makan, selamat mandi, dan nanti kita mulai saja jam berapa? Jam 9 ya. Jam 9 kita mulai dengan pasujitan bersama. Dan lalu ya kami rencanakan besok itu jam 5 paling lambat itu sudah selesai, sehingga ada persiapan jam 7 atau jam 8 tepat itu sudah kita mulai peringatan dengan mengadakan pasujitan bersama. Lalu besok ya bagaimana kita akan mengadakan spontanitas daripada para warga, terserah besok itu rupanya bagaimana, karena ini memang untuk intern saja, kita sengaja tidak mengundang para pejabat karena baru saja kita mengadakan suran di mana di sini kita selenggarakan dan para pejabat hadir dan memberikan sambutan-sambutan. Jadi kalau ya 1 bulan sampai 2 kali kita mengundang pejabat itu rasanya kok ya tidak enak ya toh. Tetapi dari warga sendiri dan kita juga tidak akan melupakan peringatan hari yang bersejarah hingga besok sore itu, karena hari yang bersejarah sekali Hati Sabda Dharma. Maka marilah kita bersama-sama memperingati di Sanggar Agung dan Sabda Dharma itu.